Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri, saya Revani Putria Happy dengan NPM 227555151. Pada video ini, saya akan sedikit menjelaskan tentang materi laporan arus kas yang diatur oleh PSAK 2 untuk mengampu mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah dosen pengampu Bapak Rusmianto. Baik, yang pertama untuk definisi laporan arus kas itu sendiri adalah laporan keuangan yang menyajikan jumlah kas masuk ke perusahaan atau cash inflow dan jumlah aliran kas yang keluar dari perusahaan atau out cash flow dan perubahannya selama satu periode tertentu. Baik, dari definisi di atas, kenapa laporan arus kas itu penting? Yaitu satu, untuk transparansi keuangan. Pada laporan ini memberikan gambaran yang jelas tentang aliran kas masuk dan keluar dalam satu periode. Kedua, untuk pemantauan kesehatan keuangan. Memantau arus kas membantu mengidentifikasi tren dan mengambil langkah yang diperlukan untuk menjaga keseimbangan keuangan. Yang ketiga, pengambilan keputusan yang lebih baik. Dengan adanya informasi arus kas yang akurat, perusahaan dapat membuat keputusan investasi serta pendanaan yang lengkap dan lebih baik. Ya, selanjutnya ada komponen-komponen laporan arus kas, yaitu terdiri dari 3 komponen. Yang pertama ada aktivitas operasi, yang kedua ada aktivitas pendanaan, yang ketiga ada aktivitas investasi. Aktivitas operasi mencakup arus kas dari aktivitas operasional perusahaan seperti dari penjualan barang dan jasa, penerimaan royalti serta komisi, pendapatan bunga, dan dividen yang diterima. Kemudian ada juga pembayaran untuk pemasok, pembayaran gaji pegawai, serta pajak penghasilan dan bunga pinjaman. Kemudian ada arus kas pendanaan, menggambarkan arus kas dari kegiatan pendanaan seperti penjualan aset tetap, penjualan aset tak berwujud, penjualan saham atau instrumen keuangan, penerimaan dari pembayaran pinjaman yang diberikan kepada entitas lain. Kemudian ada juga pembelian aset tetap, pembelian aset tidak berwujud, pembelian investasi saham, serta pengeluaran untuk pinjaman kepada entitas lain. Yang ketiga ada aktivitas pendanaan, menunjukkan arus kas yang timbul dari investasi perusahaan seperti dari penerbitan saham, penerbitan instrumen utang, atau membeli kembali saham, atau membayar utang atau pinjaman, membayar dividen kepada pemegang saham. Selanjutnya, penggunaan analisis laporan arus kas. 1. Untuk menelaah kesehatan keuangan. Dengan menganalisis arus kas ini, dapat diketahui apakah perusahaan memiliki kemampuan untuk memenuhi kewajiban keuangannya. Yang kedua, mengidentifikasi sumber dan penggunaan kas. Melalui analisis ini, dapat diketahui sebagaimana perusahaan memanfaatkan kasnya untuk operasional, pendanaan, serta investasi. Yang ketiga, untuk membantu perencanaan keuangan. Analisis laporan arus kas ini membantu dalam perencanaan keuangan jangka panjang serta memprediksi kebutuhan dana di masa mendatang. Kemudian, pada penyusunan laporan arus kas ini terdapat 2 metode, yaitu metode langsung serta metode tidak langsung.
Metode langsung adalah metode yang memperincikan arus kas akrual dari kegiatan operasi entitas. Ketika metode ini digunakan, informasi dapat diperoleh dari catatan akuntansi entitas atau dengan menyesuaikan penjualan, beban pokok penjualan, dan pos-pos lain dalam laporan laba rugi komprehensif. Entitas dianjurkan untuk menggunakan metode langsung dalam penyusunan arus kasnya dari aktivitas operasi. Metode ini menghasilkan informasi yang berguna untuk mengestimasi arus kas di masa mendatang yang tidak dapat dihasilkan oleh metode tidak langsung. Kemudian ada metode tidak langsung, adalah arus kas neto dari aktivitas operasi ditentukan dengan menyesuaikan laba atau rugi neto dari pengaruh persediaan dan piutang usaha, serta utang usaha selama periode berjalan. Kedua, pos non-kas seperti penyusutan, provisi, dan pajak tangguhan, keuntungan dan kerugian mata uang asing yang belum direalisasi, serta laba entitas asosiasi yang belum didistribusikan. Kemudian yang ketiga, ada pos lain yang berkaitan dengan aktivitas investasi dan pendanaan, misalnya laba dari penjualan aset tetap. Selanjutnya evaluasi arus kas operasi, pendanaan, dan investasi. Untuk arus kas operasi yaitu untuk membantu menganalisis kinerja operasional perusahaan melalui arus kas yang dihasilkan. Aktivitas pendanaan untuk mengetahui sumber pendanaan dan perkembangan utang perusahaan melalui arus kas pendanaan. Aktivitas yang ketiga yaitu aktivitas investasi untuk mengidentifikasi perubahan aset tetap dan investasi pada perusahaan melalui arus kas investasi. Untuk contoh pengisian laporan arus kas sendiri, untuk bagian pertama ada arus kas dari aktivitas operasi, kemudian arus kas dari aktivitas pendanaan, serta di yang ketiga ada arus kas dari aktivitas investasi. Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan dan dapat manfaat dari laporan arus kas itu sendiri adalah laporan arus kas yang diatur dalam PSAK 02 adalah alat penting dalam menggambarkan aliran kas, baik untuk memenuhi kewajiban maupun pengambilan keputusan. Serta manfaat yang didapatkan dari laporan arus kas sendiri adalah dapat membantu perusahaan memantau keuangan dengan transparan, membuat keputusan strategis yang tepat, dan merencanakan masa depan yang lebih baik. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan tentang materi pada minggu ini. Kalau ada kesalahan, saya mohon maaf. Dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.